Sistem saraf. Sistem saraf yaitu sistem pengatur utama yang mengontrol seluruh aktivitas tubuh dari gerakan sadar seperti berjalan sampai fungsi otomatis seperti detak jantung. Sistem ini terbagi menjadi sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang dan sistem saraf tepi yaitu jaringan saraf yang menyebar ke seluruh tubuh. Otak berperan sebagai pusat kendali, memproses informasi dari panca indera lalu mengirimkan perintah melalui sinyal listrik ke organ atau otot yang sesuai. Sistem ini juga memungkinkan kita berpikir, merasa, mengingat, dan berkoordinasi. Setiap reaksi tubuh seperti menarik tangan dari api panas, merasa takut saat melihat bahaya, atau berkonsentrasi saat belajar, semuanya adalah hasil kerja sistem saraf. Gangguan kecil di sistem ini bisa menyebabkan kelumpuhan hingga kehilangan ingatan atau kejang. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yaitu sistem yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh agar sel mendapatkan oksigen, nutrisi, hormon, dan antibodi. Organ utama sistem ini adalah jantung yang memompa darah serta pembuluh darah yang mengalirkannya. Darah membawa oksigen dari paru-paru ke sel lalu mengambil karbon dioksida untuk dibuang. Sistem ini juga mengangkut hormon dari kelenjar ke organ target dan membawa sel-sel imun ke tempat infeksi. Selain itu, sistem ini menjaga suhu tubuh dan keseimbangan cairan. Saat terluka, sistem ini membantu pembekuan darah agar pendarahan berhenti. Jika sistem ini terganggu, bisa terjadi anemia, stroke, serangan jantung, hingga gagal organ. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan yaitu sistem yang bertanggung jawab atas pertukaran gas, mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida hasil pembakaran energi. Proses ini dimulai dari hidung yang menyaring dan melembabkan udara, lalu udara masuk ke trakea, bronkus, hingga alveolus di paru-paru tempat pertukaran gas terjadi. Oksigen kemudian masuk ke darah, sementara karbon dioksida dikeluarkan saat kita menghembuskan napas. Sistem ini juga membantu menjaga keseimbangan pH darah. Tanpa pernapasan yang baik, sel-sel tubuh akan kekurangan oksigen dan berhenti berfungsi. Gangguan seperti asma, pneumonia, atau gagal napas bisa sangat fatal. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan yaitu sistem yang memproses makanan agar bisa diserap nutrisinya dan membuang sisanya. Dimulai dari mulut untuk mengunyah dan mencampur makanan dengan air liur, lalu ke lambung dicerna dengan asam dan enzim. Diteruskan ke usus halus untuk penyerapan nutrisi, dan usus besar untuk penyerapan air dan pembentukan feses. Organ pendukung seperti hati untuk menghasilkan empedu, pankreas untuk menghasilkan enzim, dan kantong empedu untuk menyimpan empedu juga sangat berperan penting. Nutrisi dari makanan seperti glukosa, asam amino, dan vitamin diserap ke darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Sistem ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan bakteri baik dalam usus. Masalah pada sistem ini bisa menyebabkan gangguan seperti diare, mag, atau kekurangan gizi. Sistem otot. Sistem otot yaitu sistem yang memungkinkan tubuh bergerak, mempertahankan postur, dan menghasilkan panas tubuh. Terdapat 3 jenis otot. Otot rangka untuk gerakan sadar, otot polos di organ dalam seperti usus dan pembuluh darah, dan otot jantung yang memompa darah secara ritmis. Gerakan sekecil berkedip atau besar seperti berlari, semua melibatkan kontraksi otot. Otot bekerja sama dengan tulang agar tubuh bisa melakukan aktivitas. Selain itu, otot juga membantu dalam proses pernapasan, yaitu otot diafragma, dan juga melahirkan, yaitu otot rahim. Jika otot melemah atau rusak, gerakan akan terbatas, tubuh mudah lelah, dan postur menjadi tidak seimbang. Sistem rangka. Sistem rangka yaitu sistem penopang tubuh yang terdiri dari 206 tulang dan berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi organ dalam, dan memungkinkan pergerakan bersama otot. Tulang-tulang juga menjadi tempat pembentukan sel darah merah di sumsum tulang dan penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor. Tengkorak melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, dan tulang belakang menopang tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Sistem ini juga menyediakan tempat menempel bagi otot. Jika tulang patah atau keropos, fungsi tubuh bisa terganggu serius. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi yaitu sistem yang bertugas membuang limbah metabolisme agar tubuh tetap bersih dari zat beracun. Organ utamanya meliputi ginjal untuk menyaring darah dan menghasilkan urin, kemudian paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksida, kulit untuk mengeluarkan keringat, dan hati mengurai racun dan menghasilkan urea.
Ginjal menyaring sekitar 50 galon darah setiap hari dan menghasilkan sekitar 1-2 liter urin. Sistem ini menjaga keseimbangan ion, air, pH darah, dan tekanan osmotik. Jika ekskresi terganggu, tubuh bisa keracunan zat berbahaya seperti urea dan asam urat yang bisa berujung gagal ginjal atau kerusakan organ lain. Sistem endokrin. Sistem endokrin yaitu sistem komunikasi internal tubuh yang bekerja menggunakan hormon. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar seperti tiroid, pankreas, kelenjar adrenal, dan kelenjar hipofisis. Hormon mengatur berbagai proses penting seperti pertumbuhan, metabolisme, emosi, tidur, dan reproduksi. Contohnya, yaitu hormon insulin mengatur kadar gula darah, sedangkan adrenalin mengatur respons stres. Sistem ini bekerja lambat tetapi efeknya tahan lama. Gangguan seperti kelebihan atau kekurangan hormon bisa menyebabkan penyakit seperti diabetes, hipertiroid, gangguan kesuburan, hingga gangguan jiwa. Sistem kekebalan atau imun. Sistem imun yaitu sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi, bakteri, virus, dan benda asing. Komponennya meliputi sel darah putih, antibodi, kelenjar getah bening, limpa, dan sumsum tulang. Sistem ini mampu mengenali patogen, menyerangnya, dan mengingatnya untuk serangan berikutnya. Vaksin memanfaatkan kemampuan ini untuk melatih sistem imun mengenali virus tertentu. Kekebalan bisa bersifat bawaan atau didapat setelah terkena penyakit. Jika sistem ini lemah, tubuh rentan terserang penyakit. Jika terlalu aktif, bisa menyerang tubuh sendiri. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi yaitu sistem yang memungkinkan manusia untuk berkembang biak. Pada pria terdiri dari testis yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron, penis dan saluran sperma. Pada wanita terdiri dari ovarium untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen, rahim, vagina, dan saluran tuba. Pembuahan terjadi saat sperma bertemu sel telur, lalu tumbuh menjadi janin dalam rahim. Sistem ini juga memengaruhi pubertas, menstruasi, kehamilan, dan menopause. Masalah pada sistem ini bisa menyebabkan infertilitas atau gangguan hormon seksual. Sistem limfatik. Sistem limfatik yaitu sistem pendukung kekebalan dan sirkulasi yang mengangkut cairan limfa. Limfa adalah cairan bening berisi sel imun yang bergerak melalui pembuluh limfatik, menyaring kotoran dan patogen lewat kelenjar getah bening. Sistem ini juga menyerap lemak dari usus dan mengembalikan cairan jaringan ke dalam darah. Organ seperti limpa dan timus berperan dalam menyaring darah dan pematangan sel imun. Ketika sistem ini tersumbat atau terganggu, bisa terjadi pembekakan jaringan atau menurunnya kemampuan tubuh melawan infeksi. Sistem integumen. Sistem integumen yaitu sistem pelindung paling luar dari tubuh manusia yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Fungsinya bukan hanya untuk menutupi tubuh, tapi juga sebagai garis pertahanan pertama dari serangan luar seperti bakteri, virus, zat kimia, hingga sinar ultraviolet. Sistem integumen juga membantu tubuh dalam pengaturan suhu lewat produksi keringat serta menjadi media ekskresi untuk zat sisa seperti garam dan urea. Rambut dan kuku berfungsi untuk perlindungan tambahan. Misalnya rambut untuk membantu menjaga suhu kepala, sedangkan kuku melindungi ujung jari yang sensitif. Jika terjadi gangguan pada sistem integumen, akibatnya bisa sangat mengganggu. Luka bakar, infeksi kulit, kanker kulit, atau gangguan kelenjar bisa menyebabkan kehilangan fungsi perlindungan, gangguan suhu tubuh, bahkan infeksi sistemik yang membahayakan nyawa.